Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala umri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita kembali bermuajahah pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini dengan Ustaz kita Ustaz Ahmad Jailani untuk menuntut ilmu syar'i. Marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz, waktu berbicara. Persilakan pada tafadhol Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa udalla wa asilla wa uzalla wa azlima wa uzlama wa ajala jalla alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu alazim. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini Allah pertemukan kita kembali di kajian rutin kita, dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas masih di kitab Hifatus Sholih, yaitu bab ke-6 tentang takbir dan mengangkat dua tangan. Ya. Nah, memang dalam hadis itu banyak ada beberapa riwayat yang menunjukkan posisi takbir, ya, atau mengangkat tangan ketika takbir atau ihram itu dengan beberapa model gitu ya, dan masing-masing modelnya itu memiliki hujah atau riwayatnya masing-masing gitu. Yang pertama itu mengangkat dua tangan sejajar dengan dua pundak, ya. Dia mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Jadi kalau saya praktekkan itu seperti ini ya. Ini sejajar dengan pundak. Ya, jadi sejajar dengan pundak. Ini sejajar. Nah, apakah ada riwayatnya? Ada. Ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi sholati rafa'a yadayhi. Ya. Jadi kata Abdullah bin Umar, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi sholat, apabila sedang melaksanakan salat, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, hatta yakuna, sampai kedua tangannya itu hadwa mankibaihi, sejajar dengan mankibaihi, ya, sejajar dengan dua pundaknya. Wa kana yaf'alu dzalika hina yukabbiru lirruku'i wa yaf'alu dzalika idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i wa yaqul sami'allahu liman hamidah wa la yaf'alu dzalika fi sujud. Dan beliau itu mengangkat dua tangan seperti itu ketika, ya, mengangkat kepalanya dari ruku, ya, seraya berucap sami Allahu liman hamidah. Ya, kemudian juga ketika bertakbir untuk ruku dan bertakbir ketika dari ruku, gitu ya. Nah, juga dilaksanakan ketika takbiratul ihram. Disebutkan ketika melakukan takbiratul ihram. Yang pertama, ini jenis yang pertama boleh seperti itu, ya. Tapi jangan disalahkan juga kalau ada jemaah masjid kita yang mengangkatnya segini gitu ya. Nah, yang kedua, mengangkat dua tangan setinggi dada. Ini setinggi dada berarti di sini ya, di depan. Ini setinggi dada. Jadi dia di depan dada, ya. Ini ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tataha sholata rafa'a yadayhi hiyala udunai. Ya. Jadi aku melihat Nabi, kata Wa'il bin Hudr radhiyallahu anhu, sahabat Nabi namanya Wa'il bin Hudr, itu melihat Nabi ketika memulai sholat mengangkat dua tangannya sejajar kedua telinganya, ya. Kemudian saya mendatangi Wa'il bin Hudr berkata, "Tsumma ataituhum fara'aituhum yarfa'una aydiyahum ila suturihim." Kemudian saya mendatangi mereka dan saya melihat mereka mengangkat tangan sampai pada dada-dada mereka. Ya. Fi iftitahi sholati, pada pembukaan sholat. Jadi ketika memulai sholat. Wa alaihim baranisu wa aksiyatun. Ya. Dalam keadaan mereka memakai mantel
bertudung kepala serta berbaju lengkap. Nah, jadi ini takbir setinggi dengan dada, ya, setinggi dengan dada. Awalnya memang Wa'il bin Hudar itu melihat Nabi setinggi telinga, gitu ya, sejajar dengan telinga. Kemudian Hudar mendatangi mereka yang sedang berjamaah, ya, maksudnya adalah mendatangi mereka para jamaah sholat, yaitu bersama Rasul juga, ternyata mengangkat sampai ke dada, maksudnya sejajar dengan dada tadi. Ya, yang pertama begini, ya, sejajar dengan pundak, yang kedua itu di depan dada. Allah. Ya. Nah ini apakah boleh? Ya boleh, karena memang ada riwayatnya. Para ulama juga memang ada yang sebagian mengatakan seperti ini, ya, ada yang seperti ini. Ya. Dua-duanya boleh. Nah, model yang ketiga itu mengangkat dua tangan sejajar dengan dua telinga. Ini diriwayatkan oleh Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udunaihi. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak, ya, kabbara, ketika beliau mengangkat bertakbir, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya hatta yuhadi, sampai sejajar dengan dua telinganya, ya, bihima udunaihi, ya. Jadi sampai sejajar dengan telinganya. Berarti telinga kan ini paling atas telinga, berarti sejajar dengan ini. Ah, gitu. Allah. Nah, sejajar dengan telinga. Ya, bisa begini, Allah, atau dia bisa begini. Allah. Ya, jadi sejajar dengan telinga. Wa idza rafa'a fa rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihima udunaihi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fa qala sami Allahu liman hamidah. Fa'lam mithla dzalik. Dan begitu pun ketika hendak ruku, ya, beliau mengangkat tangannya sampai sejajar dengan telinganya juga. Ya, jadi tidak hanya pas takbiratul ihram, tetapi ketika mau ruku pun beliau mengangkat sampai ke ini apa namanya? Sejajar dengan telinga. Ya. Dan ketika habis ruku, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat kepalanya. Fa'ala bisa dalik, berarti mengangkat tangannya juga, ya. Jadi mengangkat tangan itu pertama takbiratul ihram, ya. Yang kedua ketika hendak ruku, ya. Yang ketiga ketika bangun dari ruku, takbir. Dan ketika sujud tidak usah, ya. Ketika hendak sujud tidak usah angkat. Nah, lebih tepatnya kalau menurut musannif, terus menurut penulis kitab ini, kayak Ulumuddin, lebih tepatnya dua ibu jari jempol sejajar dengan cuping telinga sebagaimana hadis. Nah, ini jempol ini sejajar dengan cuping, ya. Nah, ini. Dari Wa'il bin Hudar, ini ada hadisnya, an Wa'il bin Hudar, annahu ra'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza ftataha salata rafa'a yadayhi hatta takada ibhamahu tuhadhi syahmata udunaihi. Nah, gitu ya. Jadi bahwasanya dia menyaksikan Nabi ketika mulai sholat, maka beliau mengangkat kedua tangannya hingga hampir-hampir ibu jari mendekati sejajar dengan cuping kedua telinganya. Nah, berarti gini tadi ya, hampir ya sejajar dengan telinga, dan ibu jari ini hampir mengenai cuping telinga. Nah, gitu. Nah, nah jadi kayak begini ya. Nah, Allah. Nah, gitu ya. Itu model yang ketiga. Yang keempat, mengangkat dua tangan lebih tinggi dari dua telinga. Ini berasal dari riwayat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftataha salata fa rafa'a yadayhi hatta jawaza bihi ma'udunai." Aku melihat Rasulullah mulai salat lalu mengangkat kedua tangannya sehingga melewati kedua telinganya. Ya. Abu Hurairah juga meriwayatkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi sholati rafa'u yadayhi maddan. Ya, apabila adalah Rasulullah SAW apabila memasuki sholat, maka beliau mengangkat kedua tangannya dengan memanjangkan atau meninggikan tangannya. Nah, jadi itu berarti di atas telinga. Ini di sini. Ya. Allah, Allah. Nah, jadi kesimpulannya takbiratul ihram itu ada 4 model. Yang pertama, yang terakhir gini,
Allah ya di atas ya. Allahu Akbar. Yang kedua sejajar, ini telinganya. Oh, ini dekat cuping. Allahu Akbar. Yang ketiga dengan dada. Oh. Yang satu lagi, nah, sejajar dengan pundak. Ya. Allah Akbar. Mana yang benar? Semuanya benar. Kenapa? Semua ada riwayatnya. Dan tadi sahih semua. Gitu. Nah, jadi kalau sudah ada riwayat yang begini banyak, sahih semua, jangan dibenturkan. Mana yang paling? Berarti semuanya itu benar. Ingat hadis Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni sholli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini kan berdasarkan pandangan sahabat semua. Sahabat si A melihat Nabi seperti ini sholatnya. Ya, misalkan tadi Wa'il ya, bin Hujr, Abdullah bin Zubair begini melihatnya. Kemudian Malik bin Huwairis begini melihatnya. Jadi masing-masing sahabat melihat langsung. Abdullah bin Umar juga melihatnya seperti itu. Jadi semuanya sudah sesuai dengan shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, ra'aitumuni, berarti kan banyak tuh. Siapa saja di antara kalian yang pernah melihat aku sholat, maka ikuti cara aku seperti itu. Nah, berarti kadang-kadang Nabi itu tadi kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini gitu ya, atau di sini. Nah, ini kaifiah yang diajarkan Nabi. Berarti empat itu saja. Di luar itu berarti tidak sesuai dengan sunnah. Misalkan apa ini ya. Nah, itu nggak ada. Wow. Atau di bawah ya, di bawah apa namanya? Di bawah perut, bawah. Allah nggak kelihatan ya. Nah, di bawah itu. Bawah. Itu nggak ada ya. Paling bawah itu adalah di dada. Nah, di sini. Ya. Nah, insya Allah ya, selama ini kita pakai yang mana, ya lanjutkan kalau memang sudah ada yang sesuai. Tapi kalau ada yang belum sesuai, pilih di antara empat tadi yang mana. Nah, kalau menurut Syekh Nuruddin Marbu kemarin akhir alhamdulillah dapat kesempatan apa namanya? Talaki kitab hadis Bukhari ya, Sahih hadis Bukhari bersama beliau di ma'hadnya. Karena beliau ini termasuk ahli hadis ya di Nusantara atau juga di Asia. Beliau muridnya Syekh Yasin Fadani gitu ya. Nah, beliau sampaikan kalau kita milih satu, maka semuanya satu. Jadi ketika takbiratul ihram misalkan, memulai sholat begini, maka ketika ruku pun begini, ketika bangun ruku juga begini. Jangan beda-beda. Ketika takbiratul ihram begini, ketika mau ruku begini, ya. Ketika bangun dari ruku malah begini. Nah, ini tidak boleh kita pilih. Satu aja pilih. Mau yang mana? Semua seragam gitu. Kalau begini ya berarti begini semua. Mau ruku, bangun dari ruku, takbiratul ihram, semuanya mengangkat tangan yang sama. Gitu. Kata jadi menurut beliau itu tidak baik ketika dicampur antara model satu dengan yang lainnya. Walaupun masing-masing ada riwayatnya, ada penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi misalnya ya, yakti terkait dengan di manakah posisi tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, cara mengangkat dua tangan. Nah, membuka jari dengan tidak perlu meregangkan dan tidak terlalu merapatkan serta menghadapkan telapak tangan ke arah kiblat. Jadi, pastikan telapak tangan kita itu ke arah kiblat. Jari-jari kita tidak dirapatkan, juga tidak terlalu direnggangkan. Sedang saja, ya. Jadi tidak perlu dirapatkan banget seperti ini. Tidak perlu juga direnggangkan banget, ya sedang-sedang layak normalnya tangan kita gitu. Kayak gini ya kayak gini. Ya. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah yang menyatakan, yang meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ftataha salata nasyara asabi'ahu nasran. Ya. Di Rasulullah SAW ketika memulai sholat maka beliau membuka lepas jari-jarinya. Membuka lepas itu maksudnya tidak dipaksa dibuka begini, kan dipaksa dibuka nih enggak. Lepas itu ya normalnya beliau begini. Lepas ini namanya. Nyantai dan lepas memang tangannya memang sering dibuka begini. Maksudnya ini normalnya. Tidak dirapatkan. Jadi tidak rapat, ya, tidak rapat begini, tidak renggang begini, dan harus menghadap kiblat. Tidak begini, ini kan tidak menghadap kiblat. Oh, ini tidak menghadap kiblat, ini ke sini kiblat. Pastikan menghadap kiblat. Nah, telapak tangan kita menghadap kiblat. Mau di sini Allah, 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 atau Allah. Gitu ya. Nah, kapan mengangkat tangan itu dilakukan? Pertama ketika takbiratul ihram. Jadi ada empat tempat
Ya, bukan 3 ya. Ada 4 tempat kapan kita mengangkat tangan. Pertama adalah ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika ruku, mau ruku, ketiga i'tidal. I'tidal itu bangun dari ruku. Itu 3 tempat. Nah, 3 tempat ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar, karena idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa idza qama min rak'ataini rafa'a yadayhi wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya Ibnu Umar ketika hendak masuk sholat, ia bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Berarti pertama, takbirul ihram. Allah Akbar. Ya. Kemudian yang kedua ketika ruku. Mau ruku nih. Allah. Ruku tuh kita. Kemudian ketika bangun dari ruku, ya tidak. Sami Allah liman hamidah. Angkat lagi tangan dulu. Ya. Nah, ini 3 tempat di riwayat hadis Ibnu Umar. Nah, yang keempat adalah ketika berdiri di tasyahud awal. Ini dari hadis dari Nafi juga, dari Abdullah bin Umar juga. Wa idza qama min rak'ataini kabbara wa rafa'a yadayhi kama sana fil ibtida'is shalah. Itu dia, ya. Dan ketika beliau berdiri dari 2 sujud. Nah, kan tasyahud awal tuh. Nah, dari tasyahud awal kita takbir Allah Akbar lagi. Tasyahud awal, bangun dari tasyahud awal. Maka disitulah kita bertakbir dan mengangkat kembali kedua tangan. Nah, ingat-ingat ya. Kemudian apakah mengangkat tangan itu bareng dengan takbir atau setelah takbir atau sebelum takbir? Ya. Kalau bersamaan dengan takbir tadi, Allah Akbar, barengan tuh. Atau sebelum takbir, ya. Allahu Akbar. Itu sebelum takbir. Atau setelah takbir, Allahu Akbar. Nah, yang mana yang benar? Nah, kalau mengangkat bersama dengan takbir, itu riwayatnya adalah Abdullah bin Umar juga. Kata beliau, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbira fi sholati fa rafa'a yadayhi hina yukabbir. Nah, di situ tuh kalimatnya ya. Jadi sesungguhnya aku melihat Nabi memulai salat dengan takbir, fa rafa'a, yang namanya fa-nya fa'u atof, ya. Itu barengan, fa rafa'a. Jadi jedanya tidak jauh, langsung mubasyarah. Fa rafa'a yadayhi hina yukabbir, ya. Beliau mengangkat kedua tangannya hina yukabbir, ketika bertakbir. Nah, berarti barengan, ya. Allahu Akbar atau sami Allahu liman hamidah. Nah, itu barengan, ya, barengan dengan takbir. Kemudian mengangkat sebelum takbir. Ini Ibnu Umar juga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama li sholati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi tsumma kabbara. Tuh perhatikan kalimatnya. Adalah Rasulullah ketika berdiri untuk melakukan sholat, maka rafa'a yadayhi. Beliau mengangkat kedua tangannya hatta takuna, sampai keduanya itu hadwa mankibaihi, sejajar dengan mankibaihi. Nah, sejajar dengan pundaknya. Summa kabbaro. Nah, berarti angkat dulu. Setelah sejajar, Allahu Akbar. Nah, angkat dulu, sejajar dulu dengan pundaknya, baru mengucapkan Allahu Akbar. Nah, jadi kalimat summa itu kan beberapa ada jedanya. Kalau fa tadi mubasyarah. Tapi kalau summa itu ada jeda dulu. Ya, ada jarak dari mengangkat sampai ke kalimat takbir. Nah, ya. Lalu bagaimana dengan dalil mengangkat tangan dulu? Ya, mengangkat tangan setelah takbir. Kalau tadi kan angkat tangannya baru takbir, sekarang takbir dulu terus berangkat tangan. Ini dari hadis Ibnu Qilabah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan annahu ra'a Malika ibna al-Huwairis idza shalla kabbara tsumma rafa'a yadayhi wa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi wa idza rafa'a ra'sahu. Jadi sesungguhnya dia melihat Malik bin al-Huwairis radhiyallahu anhu ketika sholat maka bertakbir lebih dulu, baru kemudian mengangkat kedua tangannya. Kabbaro
Nah, takbir dulu. Summa rafa'a yadayhi. Nah, kemudian mengangkat kedua tangannya. Ya. Nah, berarti modelnya bisa 3. Mau yang mana? Yang mana saja. Silahkan pilih. Ya, itu sah. Kenapa? Karena ketiga-tiganya ada riwayatnya. Nah, walaupun sebagian ulama lebih menekankan kepada yang bersamaan dengan takbir, bareng dengan takbir. Ya. Ini hadisnya itu sahih semua ya. Kitab Al-Imam Al-Bukhari, ya, Imam Muslim, Al-Baihaqi. Nah, itu waktu mengangkat tangan. Lalu setelah kita mengangkat tangan, kan kita meletakkan tangan tuh. Nah, kita meletakkan tangannya di mana? Nah, yang pertama menaruh tangan kanan di atas tangan kiri sambil memegangnya. Ya, ini kan berdasarkan hadis Nabi dari Sahal bin Sa'ad, dari Abu Hazim, ya, Abu Hazim. Ya. Karena nasu yu'maruna ayyadha'a rajulu al-yada al-yumna ala dira'ihi al-yusra fi shalah. Ya. Adalah orang-orang yu'maruna diperintahkan ayyadha'a rajulul yada al-yumna, ya. Meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya dalam salat. Ya, berarti begini ya. Meletakkan tangan kanannya di atas lengan tangan kirinya ketika salat. Hadis lain meriwayatkan dari Wa'il bin Hujr, juga sama itu Rasulullah SAW, idza kana qa'iman fi sholati qabada bi yamini ala shimalihi. Ya, beliau melihat Rasul ketika berdiri di dalam salat menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya. Nah, tangan kirinya digenggam mulai dengan tangan kiri. Ya. Nah, batas menaruhnya yaitu dengan meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Pergelangan. Ini pergelangannya. Ini pergelangan. Tsumma wada'a yadahu al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra wa rusdi was-sa'idi. Ya. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kirinya, pergelangan dan bahu. Ya, pergelangan ini. Ini pergelangannya. Nah, ini kan pergelangannya. Pegang sama. Jadi bukan di sini. Bukan begitu. Bukan juga di sini. Ya. Tapi di pergelangan. Pegang pergelangannya. Ya. Oke. Itu cara meletakkan tangan kanan di tangan kirinya. Pertanyaan berikutnya, di mana diletakkannya? Apakah di sini, atau di sini, atau di perut, atau di mana? Ya. Nah, ini juga ternyata banyak riwayat. Yang pertama, riwayat yang menyatakan meletakkan tangan kita di atas dada. Ini Wa'il bin Hudr meriwayatkan. Salaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi yusra 'ala sadrihi di atas dada. Ya. 'Ala sadrihi. Ya. Ini di atas dadanya. Di atas dada berarti persis di atas ini kan dada ya. Nah, ini dada nih di sini. Ya, ini kan dada. Kemudian yang pertama itu persis di atas dada. Ya. Kemudian ada yang kedua di bagian atas dada di sini. Ya. Kalau tadi kan di atas dada persis, yang kedua tuh di atas dada. Pada bagian atas dada. Ini bagian atas dada. Ini dari apa? Dari apa namanya? Ibnu Abbas ya. Itu ketika menafsirkan fasalli li rabbika wanhar. Ya, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Kata wanhar menurut Ibnu Abbas atau Mujahid, Ikrimah dan juga Al-Hasan menyembelih hewan kurban seperti unta dan yang lain. Akan tetapi Imam Ibnu Jarir menyebutkan bahwa wanhar itu ya pertama adalah menghadaplah kiblat dengan bagian atas dadamu. Ya. Yang kedua mengangkat kedua tangan saat membuka surat takbir. Kemudian yang ketiga seperti dikatakan pada Ali, wad'ul yadil yumna 'ala yadil yusra tahtan nahri. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah bagian atas dada. Ya. Jadi bagian atas dada berarti di sini. Nah, ini bisa begini. Nah, bisa begini. Ini yang persis di atas dada. Di dada, ya. Ini di bagian atas dada. Boleh dua-duanya? Boleh. Ada dua riwayat.
Yang pertama di sini tadi, ya, yang kedua itu di sini di bagian atas. Wanhar itu kan sebenarnya dekat dengan tempat disembelihnya hewan di sini, di bagian atas dada. Tuh boleh. Ada yang ketiga di atas pusar sini. Nah, pusar, kelihatan pusar. Nah ini pusar ya. Boleh boleh. Itu dari Jarir bin Abdullah ad-Dobbi. Ya. Riwayatnya ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu yumsiku shimalahu biyaminihi ala rusghi fawqa surrati. Jadi aku melihat Ali memegang pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan di atas pusarnya. Ya. Walaupun hadis ini hadis mauquf. Ya, hadis mauquf itu tetap sahih tapi dia mauquf. Mauquf itu berarti terhenti hanya pada sahabat saja. Tidak sampai kepada Nabi riwayatnya, tapi Sayyidina Ali tentu melakukan itu berdasarkan ilmu dari Nabi gitu. Ya. Ada juga yang di bawah pusar. Ini pusarnya di bawahnya. Ada itu. Ini dari riwayat Wa'il bin Hujr. Yang meriwayatkan ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa do'a yaminahu ala shimali fi sholati tahta surrah. Di bawah pusar. Di bawah pusar. Nah, jadi apa namanya? Ada berapa tempat tadi? 4 tempat ya. 4 tempat tempat meletakkan tangan. Yang pertama tadi di dada, ya. Yang kedua di atas bagian dada, ya. Pertama di sini, yang kedua di sini, yang ketiga di pusar, yang keempat di bawah pusar. Nah, boleh semua, boleh ada riwayatnya semua. Nah, terserah kita mengambil yang mana. Ya. Kalau Imam Syafi'i itu di persis di dada. Ini, ya. Dan lebih nyaman di sini kalau dalam kondisi normal ya, nyaman di sini. Kalau di sini pegel karena perlu energi untuk mengangkat. Ya, kita akan kembali ke masing-masing ya. Yang jelas 4 posisi itu tidak ada riwayatnya. Ya. Kemudian lalu ada yang berikutnya nih, melepaskan tangan lurus ke bawah. Ya. Ini bagian ya, ini berdasarkan riwayat dari Muhammad bin Amr bin Atta. Sami itu Abu Muhammadin As-Sa'idi fi asyrati min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhum Abu Qatadah. Qala Abu Humaid ana a'lamukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalu faliman? Wallahi ma kunta bi aktsarina lahu tab'atan wala aqdamana lahu suhbatan. Qala bala. Qalu fa'arid. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yarfa'u yadayhi hatta yuhadi bihima mantibaihi tsumma yukabbiru hatta yaqirra kullu 'azmin fi mawdhihi mu'tadilan. Nah, itu terakhir ya kalimat itu. Jadi adalah Rasulullah jika berdiri hendak salat, maka beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya. Kemudian beliau bertakbir sehingga semua tulang tegak menetap pada tempatnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan tegak menetap pada tempatnya itu adalah lurus ke bawah. Nah, berarti ada 5 ya model irsal. Jadi Allah itu pertama di sini angkatnya. Allah. Nah, dilurusin, lurus. Gitu. Jadi enggak dalam disiplin enggak, di sini juga enggak, di sini juga enggak, di sini juga enggak, tapi lurus. Ya, Allah. Boleh, boleh. Ini di Mekah itu di Mekah itu banyak yang begitu. Nah, itu mereka itu mengikuti mazhab Imam Malik kalau misalnya. Itu lurus. Irsal namanya. Nah. Nah, semua itu disebutkan menurut Imam Abu Ita At-Tirmidzi, qul wa qul dzalika wasi'un indahu. Itu semua itu adalah sebagai keluasan bagi mereka. Nah, tapi menurut Muhammad
Imam Muhammad Abdurrahman bin Ibrahim Al-Mubarquri mengatakan dhahiruhu annal ikhtilafa bainahum fil wad'i fawqa surati wa tahta surati innama fil ikhtiyari wal afdaliyah. Ya. Zahirnya bahwa perbedaan di antara mereka dalam meletakkan kedua tangan di atas pusar dan di bawah pusar hanyalah sebatas pilihan dan keutamaan. Jadi kita menurut para mazhab imam kebelakangan itu dengan perbedaan mazhab arba'ah tadi bukan untuk melakukan perselisihan, justru dipilih saja. Itu kemudahan buat umat setelahnya. Mau yang mana? Ya, bagi kita ya tinggal pilih aja mau yang mana. Nah, kalau dulu mungkin milihnya tidak dengan ilmu, nah sekarang dengan ilmu. Silahkan, sudah ada bagian-bagiannya, tadi riwayat-riwayatnya masing-masing. Nah, kita bisa memakai yang mana saja. Tapi istiqomah ya, istiqomah. Mau yang mana? Saya ini aja, udah yang itu aja. Walaupun nanti ketika ada teman yang mau berbeda dengan kita, ya tidak masalah. Yang tidak boleh itu adalah apa? Bertolak pinggang. Nah, tidak boleh. Salat bertolak pinggang begini ya. Ini tidak sembarangan ini, ada larangannya. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yusalli rajulu muhtasiran. Ya, Nabi melarang seorang sholat dengan meletakkan tangannya pada pinggang, bertolak pinggang. Ya. Hadis lain juga mengatakan nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ikhtisari fi shalah. Ya, Rasulullah melarang bertolak pinggang dalam sholat. Jadi tidak boleh ya kita bertolak pinggang gitu ya ketika sholat. Ini adalah hal yang dilarang dalam sholat. Tadi kalau ada yang bertolak pinggang itu tidak sesuai dengan sunnah. Bisa dikatakan bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena kaifiyahnya sudah dijelaskan. Nah, jadi tadi ya meletakkan tangan itu di dada, bagian atas, di atas pusar, di bawah pusar, diluruskan. Ada 5 model. Ya, berarti selain yang 5 tadi, jika ada orang melakukan selain 5 tadi, itu dicek dulu apakah ada perawinya atau riwayat hadisnya. Kalau tidak ada atau pendapat Imam Mazhab ya, kalau tidak ada maka bisa dipastikan itu bid'ah. Ya. Bid'ah itu kenapa? Karena dia menyelisihi kaifiyah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ya. Baik, kesimpulannya saya ulangi lagi dari depan. Terkait dengan takbiratul ihram, mengangkat 2 tangan itu ada modelnya berapa tadi? Ada 4 ya. Pertama itu di sejajar dengan bahu, kedua di depan dada, ketiga di sejajar dengan telinga, ya, keempat di atas telinga. Tuh ya, mengangkat tangan ada 4 model. Kemudian meletakkan tangan, semua sepakat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tidak ada yang berpendapat tangan kiri di atas tangan kiri. Tidak ada, ya. Kecuali kalau memang tangannya buntung, nggak ada. Ini Abdul diletakkan di atas tangan kirinya, ya. Tetap di atas tangan kanan tetap di atas tangan kiri. Terus semua sepakat. Nah, untuk meletakkannya itu di mana? Yang pertama tadi di dada, pasti pertama. Yang kedua di depan di atas dada, ya, di batas atas dada, di atas pusar, persis di pusar maksudnya. Terus di bawah bagian pusar, terus irsal lurus. Nah, itu juga ada 5 juga. Ya, ada 5 juga terkait dengan meletakkan tangan ketika habis takbiratul ihram. Nah, yang perlu diperhatikan ketika takbiratul ihram itu adalah tangannya ya tidak dirapatkan juga tidak terlalu direnggangkan, tetapi biasa saja normal. Ya, hadapkan ini dalaman telapak tangan kita ke arah kiblat. Tidak boleh begini, ya. Allahu Akbar. Ya, yang dihadapkan itu adalah batinu. Jadi perut bagian perutnya telapak tangan kita. Ya ke depan. Jika boleh gini nih. Allah, ini. Allah, sampai mencari khusyuk gitu. Ya. Dan di mana kapan kita mengangkat tangan? Itu pertama adalah ketika takbiratul ihram, ketika takbir permulaan. 1, Allahu Akbar. Yang kedua ketika mau ruku, ya, ketika mau ruku kita takbir dulu. Allahu Akbar. Ketiga ketika i'tidal, bangun dari ruku sami Allahu liman hamid. Angkat lagi tangan kita. Ya. Nah, yang keempat bangun dari tasyahud awal. Habis tasyahud ya, berarti rakaat kedua ya. Kita bangunkan menuju rakaat ketiga.
maka takbir Allah gitu ya. Kira-kira demikian ya insyaallah terkait dengan masalah takbiratul ihram, meletakkan tangan dan sebagainya sudah insyaallah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, tidak perlu panjang-panjang ya insyaallah, tapi yang jelas kita tahu dalil-dalilnya ya, dan tahu di mana posisinya. Nanti insyaallah berikutnya kita masuk di bab doa iftitah. Doa iftitah itu yang mana bacaannya ya, bolehkah yang pendek-pendek saja atau yang panjang-panjang atau digabungkan semuanya. Kita bahas nanti insyaallah di pekan yang akan datang. Silahkan bagi teman-teman sekalian kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tema kita pada kali ini yaitu takbiratul ihram, meletakkan tangan, mengangkat tangan ya, dan juga kapan waktu ketika mengangkat. Silakan, tafadhol. Saya jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas penyampaian materi pada siang hari ini. Silakan teman-teman sudah sampai ke situ dengan jawab. Kita buka pertanyaan untuk dua orang penanya ya. Boleh di kolom chat, boleh langsung open mic. Kalau sudah sampai ke situ yang jawab, silahkan. Tapi jelas ya penjelasannya ya. Aisyah Alhamdulillah. jelas? Jelas ya? Alhamdulillah jelas, Ustaz, jelas. Kalau takutnya tidak jelas nanti. Kalau belum ada yang bertanya, saya izin bertanya, Ustaz. Ya. Terkadang untuk takbiratul ihram itu ketika meletakkan tangan di atas apapun ya, di atas dada, di atas pusar maupun di bawah pusar, itu ada orang yang mungkin karena awalnya salah meletakkan tangan kiri di atas lengan kanan lalu diputar gitu, Ustaz. Biar Oh tangan iya. kanannya di atas sama lengan kiri. Tapi lama-kelamaan itu kebiasaan gitu, Ustaz. Dan Ya. itu apakah masuk ke dalam bid'ah apa gimana? Apa karena kan tidak ada tuntunannya yang itu ya. Yang pertama. Terus yang kedua kan imam mazhab kalau nggak salah Hambali itu ada yang takbir setelah takbir terus tangannya itu tidak bersedekap tapi lurus aja gitu saja. Gitu. Lurus aja. Jadi tidak bersedekap, tidak menaruh tangannya di atas apapun gitu. Dan ini apakah masuk ke dalam pendapat yang berbeda gitu ya? Apakah masih masuk dalam keumuman pendapat yang sudah dijelaskan tadi? Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya. Yang pertama tentang gerakan meletakkan tangan diputar-putar itu tidak ada contohnya. Sedangkan dalam salat itu sudah ada kaifiatnya, sudah ada tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah, dijelaskan oleh para sahabat. Jadi kalau kita misalkan Allah, ini demi Allah, nah gitu ya. Maka tidak boleh, harus langsung Allah. Tidak ada gerakannya. Apalagi kalau banyak Allah. Karena dia mungkin ingin menghujamkan niat pada hatinya gitu ya. Allah. Amal jadi malah gerakan itu nggak boleh. Jadi tetap mengikuti gerakannya awal. Kalaupun memang dia niatnya ingin menghusukkan diri, sebenarnya menghusukkan itu juga bukan dengan cara oh, langsung aja sebenarnya Allah. Gitu. Nah nanti kan akan terbiasa. Nah, jadi tidak boleh diputar-putar begini karena tidak dicontohkan, ya. Nah, malah nanti bisa membatalkan takbiratul ihram itu sendiri. Nah, gerakannya tidak sesuai. Nah, yang pertanyaan kedua tadi sudah dijelaskan sebenarnya, Ihsan. Entah antum los atau gimana. Tadi ada, jadi ada ya, ada lima posisi tangan ya ketika habis takbiratul ihram. Pertama itu kan di persis di dada, ya. Yang kedua itu ada di atas dada, bagian atas dada. Yang ketiga itu di atas pusar, ya. Yang keempat itu di bawah pusar. Nah, yang kelima itu irsal tadi. Ya, Oh, masuk ya, Rizal. irsal itu tadi meluruskan, ya namanya meluruskan tangan kita tegak. Gitu. Jadi tidak disimpan dimanapun. Gitu. Irsal namanya. Ini memang Imam Malik, ya kalau nggak salah Imam Malik itu Maliki ya. berpendapat seperti itu. Maliki ya itu. Makanya di Mekah itu orang-orang Arab itu banyak yang lurus begini kalau sunat itu. Gitu. Nah, itu kan dari apa namanya? Dari hadis Nabi tadi yang irsal tadi itu dari Muhammad bin Amr bin Atha ya. Jadi dari Abu Humaid As-Sa'idi fi ashatin min ashabi Rasulullah. Jadi
10 sahabat Nabi itu. Nah, jadi beliau mengatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza qama ila salati yarfa'u yadayhi hatta yuhadiya bihima mankibaihi summa yukabbira hatta yakirra kullu azmin fi mawdihi mu'tadilan. Itu dalilnya. Ya, jadi Rasulullah apabila melaksanakan sholat itu mengangkat dua tangannya sampai ke sejajar dengan tadi bahu ya. Summa yukabbira, kemudian takbir. Jadi angkat dulu. Allahu Akbar. Nah, tangannya nggak disedekapkan, tapi langsung ke bawah. Hatta yakirra kullu azmin fi mawdihi mu'tadilan. Nah, berarti tegak di posisinya masing-masing. Kan kalau begini bukan di posisi masing-masing. Yang namanya mu'tadilan itu posisi masing-masingnya tangannya lurus. Nah, makanya para ulama Malikiyah itu menyebutnya dengan irsal. Irsal itu apa? Meluruskan, melepaskan kedua tangannya, ya, karena memang itu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud juga ada, ya, Imam Abu Daud, ya, terkait dengan cara tangannya yang diluruskan. Itu bagian dari kaifiyah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan riwayat tadi, riwayat siapa? Abu Humaid, ya, Muhammad bin Amr bin Atha tadi. Misal. Jadi ada memang. Kalau langsung. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Silakan jika ada pertanyaan untuk orang penanya atau bisa langsung kuis Ustaz. Kuis. Kuis yang pertama. Sebutkan model posisi tangan ketika takbiratul ihram. Nah, ada berapa tuh? Satu. Nah, ini harusnya pakai ini open mic ini. Kalau ditulis panjang. Nah, open mic aja. Jadi tangan kita itu diangkat di posisi mana saja. Ada 4 tadi ya. 4 posisi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mutia mau jawab ya Ustadz. Ya, silakan Mbak Mutia. Yang pertama di bahu, di dada, di bawah telinga, dan di atas telinga. Oh, sejajar telinga ya, bukan di bawah. Iya. Sejajar telinga dan di atas telinga. Sahih. Barakallahu fikum. Betul. Satu lagi Ustaz. Satu lagi, di manakah posisi tangan ya di dalam sholat? Ada berapa tempat tadi? Ada 5 ya. Nah, sebutkan di mana aja. Ayo, Pak Hamim udah buka tuh. Permitnya mana Pak Hamim? Nah, di mana aja Pak Hamim posisinya? Halo, Pak Hamim? Oh, boleh yang lain lah. Ini kayaknya Pak Hamim buka mic-nya tapi nggak ada suaranya kan. Yang lain boleh. Susah kali, Tat. Kok nggak dijawab? Ada 5 tempat. Nah, di mana aja tuh? Sebutkan aja 1 di mana, 2 di mana. Ayo. Ya, lumayan. 50.000 buat pulsa. Bisa beli kuota sebulan. Ayo, pasta mikul khairat. Ya, Tat, dia mau coba jawab. Oh ya. Yang ini bukan ya, Tat? Di atas, di dada, di atas dada, di bawah pusar, di atas pusar, sama di itsar. Atau apa? Irsal ya. Irsal, ya itu tadi. Irsal. Ya, ini lepas ya. Saya barakallahu fikum Mbak Resti. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman barakallahu fikum mendapatkan hadiahnya. Nah, sampai juga kita di penghujung kajian pada kesempatan siang hari ini. Mari kita tutup.
kajian pada siang hari dengan sama-sama membaca alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin dan Alhamdulillah. baca doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa Subhanaka bihamdika Allahumma wa bihamdika. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.